bahwa situasi pengendalian pandemi kita membaik, ya, bahwa Indonesia salah satu negara yang on the track ya dalam pengendalian pandemi, dan itu kita syukuri ya. Namun bahwa situasinya sudah betul-betul terkendali belum. Bahkan pada level global situasi belum menentu ya. Salah satunya tadi China ya, dan saya di sini salah satu yang juga terlibat ya dalam mencermati, memberikan masukan terkait situasi China. Bahkan di awal 2022 ini saya sudah ingatkan ya, begitu rawannya zero COVID strategi yang dilakukan oleh China ya. Dan terbukti saat ini meledak, dan ini akan menimpa kurang lebih 10% dari populasi dunia loh. Ya, dan ini ratusan juta kasus infeksi yang akan berdampak pada kemungkinan terjadi mutasi. Nah, artinya dalam konteks global itu nggak bisa kita lepaskan. Jadi kehati-hatian bahwa kita sudah baik, bahwa kita akan menuju pemulihan yang, bahkan salah satu masukan saya ke WHO dalam beberapa waktu terakhir, triwulan pertama tahun depan kita punya dasar untuk mencabut status public health emergency Oke, international baik. concern ya. Baik, Tapi ya Pak ini Diki. belum aman, benar. Oke, Ya. baik. Tadi Anda katakan belum aman benar begitu, tapi di satu sisi secara kebijakan yang tadi disyaratkan oleh Presiden Joko Widodo, Anda sebagai epidemiolog setujukah atau tidak untuk pencabutan PPKM di akhir tahun ini? Tidak, ya tidak, dan rawan ya, rawan karena ini kan sekali lagi selain konteks global tadi, ini mau ada pergerakan orang banyak ya. Artinya ini sangat rawan. Ibarat banyak kendaraan terus lampu lalu lintas mau dimatikan, ini berbahaya. Nah, padahal ya, penyelenggaraan atau pelaksanaan lapangan PPKM ini di lapangan, kemarin kan saya ke Indonesia, itu kan nggak strict sekali, bahkan lebih sifatnya politis atau lebih psikologis. Jadi saya khawatir dengan dicabutnya ini yang akan membuat rasa aman semu. Jadi sebetulnya ya seperti saat ini pun ya sebetulnya tidak ada yang terlalu berdampak ya. Tapi khawatirnya kalau dicabut dampaknya jauh lebih merugikan. Kalau kita ketahui juga kan biasa di akhir ataupun juga di momen-momen liburan seperti Natal dan juga Tahun Baru ini juga akan terjadi mobilisasi masyarakat yang cukup besar dan bahkan diprediksi di tahun ini bisa mencapai 44 juta orang begitu. Nah, dengan kondisi saat ini dan dengan rencana ataupun juga tadi ya kisi-kisi yang disampaikan oleh pemerintah untuk pencabutan PPKM, seperti apa Anda melihatnya untuk potensi penyebaran COVID-19 di tengah kondisi seperti ini? Ya, Pak Diki? Sorry. Jadi begini ya, namanya potensi penularan itu sangat erat kaitan dengan pergerakan manusia. Jadi artinya ketika jumlah orang ini besar, 40 juta itu luar biasa. Walaupun itu kurang lebih sama dengan satu provinsi Jawa Barat ya. Nah, tapi ini bicara orang yang nggak statis ya, dia mobile. Nah, ini yang di tengah fakta bahwa saat ini subvarian yang ada sangat efektif dalam menembus proteksi vaksinasi. Ya, yang meskipun saya kemarin sudah 5 dosis ya saya kena juga sama XBB gitu. Nah, ini yang artinya karena ketika semakin mudah dia menginfeksi, artinya dia bisa bermutasi dan ini bisa jadi masalah gitu. Nah, oleh karena itu perlu ada rambu-rambu gitu ya. Dan PPKM itu payung dari kebijakan gitu. Walaupun sekali lagi kan nggak membuat tempat usahanya padantau jadi benar-benar nggak didatakan, nggak. Saya kemarin lihat mall rame kok gitu. Tapi betul saya sepakat, mall itu salah satu tempat yang sangat relatif aman ya, dalam artian orang kan tetap saya lihat kok, saya termasuk yang ditanya udah divaksin, masker dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tetap jaga supaya pemulihan ini tetap terjadi gitu, dan dalam arah yang benar, tidak jadi mundur lagi gitu. Jadi sekali lagi Nataru adalah proses yang memang sulit kita hindari, orang bergerak, tapi kita minimalisir mitigasinya ya dengan ya tadi PPKM itu salah satu payungnya gitu. Oke, baik. Kemudian Pak Diki tadi
berbicara kalau misalnya proses mobilisasi tadi tidak bisa dihindarkan begitu, tidak bisa dibatasi juga, apalagi juga sudah cukup lama untuk pandemi COVID-19 ini kita rasakan. Tapi di satu sisi dari kesiapan imunitas di Indonesia, apakah saat ini juga sudah bisa dikatakan cukup atau bisa dikatakan baik untuk PPKM ini dilepas, Pak Diki? Kalau untuk dasar melepas belum sebetulnya ya, karena yang harus kita lihat setidaknya di dosis 3 dan 4 gitu. Nah itu yang masih di bawah 50%. Nah artinya sangat riskan ketika ini dicabut, modal imunitas yang untuk dosis 3 4-nya masih jauh sekali, apalagi kalau bicara yang tadi lansia di bawah, bahkan bisa di bawah 25%, ini yang akan menimbulkan kerawanan tersendiri, Ya. ditambah ancaman dari situasi global tadi gitu. Jadi dasarnya mungkin sebaiknya ya nantilah setelah Nataru Oke, lah, baik.